Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa kanal YouTube Sirajuna, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya merasa bahagia sekali bisa bertemu lagi dengan Anda sekalian untuk melanjutkan pembacaan kitab yang mulia, karya ulama mulia, kitab Arba'in Nawawi, karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebelumnya saya atas nama pribadi dan tim media Sirajuna Channel mohon maaf karena di pekan kemarin, Kamis sore yang kemarin, untuk materi hadis tidak tayang. Kebetulan saya sendiri masuk angin, belum sempat untuk merekam kajiannya, jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah sekarang sudah sehat lagi. Kita akan melanjutkan pembacaannya, alhamdulillah. Baik, kemarin kita sampai pada hadis yang ke-11. Sekarang hari ini insyaallah kita akan mempelajari hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Al-haditsus tsani asyar, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari seorang sahabat Nabi yang punya nama kunyah Abu Hurairah. Jadi hadis nomor 12 ini diriwayatkan oleh seseorang bernama Abu Hurairah. Sebelumnya juga sudah ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, salah satunya hadis nomor 10 diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis nomor 9 juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tentu kita tidak akan mengulang lagi biografi beliau, tapi intinya Abu Hurairah adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Karena beliau ini, mohon maaf, beliau ini ketika belajar sama Nabi, beliau dalam keadaan fakir. Orang-orang muhajirin sibuk dengan perdagangannya, bisnis. Orang-orang ansar sibuk dengan ladangnya. Sedangkan Abu Hurairah ini nggak punya dagangan, nggak punya ladang, nggak punya dagang, nggak punya ladang. Akhirnya fakir, sangat fakir, bahkan sering kelaparan. Tapi kondisi susah tersebut membuat beliau radhiyallahu an menjadi orang yang punya banyak waktu untuk belajar dengan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau ini tinggal di mana? Di Suffah. Jadi zaman dahulu kiblat Masjid Nabawi itu mengarah ke arah utara, ke arah Baitul Maqdis. Bagian imam dan beberapa shaf di belakang imam ada atapnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah 16 bulan berada di Madinah diperintahkan untuk mengubah kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah Masjidil Haram, sehingga arah kiblat masjid berubah dari asalnya dari utara menuju ke selatan. Akhirnya bagian selatan yang tadinya tidak punya atap ditutupi, dikasih atap untuk imam dan beberapa shaf di belakangnya. Kemudian kiblat yang lama sudah ada atapnya itu dibiarkan, sehingga dibuat tempat tinggalnya mereka, kaum orang-orang yang punya rumah, ahlu suffah. Nah, Abu Hurairah ini tinggal di masjid, sangat fakir. Mungkin kalau kita umpamakan beliau ini seperti santri. Ya, Nabi Muhammad SAW sibuk mengajar, ya, juga sibuk memutuskan antara memberikan hukum antara umat manusia. Abu Hurairah ini seperti santri, tinggal di masjid, tidak sibuk dagang, tidak sibuk berladang. Akhirnya dapat ilmu yang sangat banyak. Masya Allah. Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini sabda siapa? Kata siapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min husni islamil mar'i, salah satu bentuk baiknya iman seseorang, Islam seseorang,
salah satu bentuk sempurnanya Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan hal-hal yang enggak penting baginya, hal-hal yang tidak ada perlu baginya. Baik, hadis ini haditsun hasan. Hadis ini berstatus hasan. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Jami' Tirmidzi dan imam-imam lain dalam kitab-kitab mereka. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh, jadi hadis nomor 12 ini bukan sahih tetapi hasan. Hasan itu apa? Hasan itu hadis yang terbukti secara ilmiah bahwa Nabi telah melafalkannya, akan tetapi kualitasnya tidak sebagus kualitas hadis sahih. Kalau diumpamakan kita punya uang 100 ribu, 50 ribu, baru keluar dari bank, Masya Allah, uang asli dan penampilannya bagus sekali. Ini bisa diumpamakan hadis sahih, asli dan bagus. Kemudian kita juga punya uang 50 ribu, 100 ribu, tapi sudah agak buram karena sudah disentuh banyak tangan. Itu uang asli, tetapi kualitas penampilannya berbeda dengan uang yang baru dari bank tadi. Nah, ini seperti hadis hasan. Sama-sama hadis asli, hanya saja kualitasnya berbeda dan sama-sama wajib diamalkan, wajib dipercaya. Baik, hadis ini adalah hadis hasan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa kanal YouTube Surajuna dimanapun Anda berada, mungkin sebagian dari saudara-saudara sekalian ini teringat pembukaan Imam Nawawi dalam pembukaan Arba'in Nawawi. Beliau berkata, "Tsumma altazimu fi hadhil arba'in an takuna sahihatan wa mu'dhamuha fi sahihayil Bukhari wa Muslim." Saya mensyaratkan semua hadis yang ada dalam kitab ini, kata siapa ini? Kata Imam Nawawi, harus hadis yang sahih. Kata beliau di pembukaan kitabnya, seluruh hadis yang ada dalam kitab ini harus sahih. Sebagian besar berada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, tapi ada beberapa hadis yang statusnya tidak sampai sahih. Salah satunya ini, hadis nomor 12. Hadis ini tidak sahih sampai derajat hasan dan tidak masalah. Sebagaimana saya katakan tadi, seperti uang. Ada yang baru, ada yang sudah disentuh banyak tangan, tapi sama-sama uang asli. Jadi ini hadis hasan. Jadi perkataan Imam Nawawi dalam pembukaannya itu maksudnya sebagian besar hadis dalam kitab ini hadis sahih. Kalau nggak sahih ya mendekati sahih, yaitu hadis hasan. Siapa yang menghukumi hadis ini hadis hasan? Ini adalah Imam Nawawi radhiyallahu an. Sang pengarang kitab ini adalah ulama besar dalam bidang fikih, dalam bidang bahasa Arab, juga dalam bidang hadis. Beliau mampu menghukumi hadis. Beliau tahu kualitas hadis. Nah, beliau menghukumi hadis nomor 12 ini sebagai hadis hasan, hadis yang asli, terbukti bahwa Nabi Muhammad SAW telah melafalkannya. Hanya saja kualitasnya tidak sebagus kualitas hadis sahih. Baik, Bapak Ibu pemirsa kanal YouTube Surajuna dimanapun Anda berada, kembali ke sabda Nabi SAW. Min husni islamil mar'i, salah satu wujud baiknya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan hal-hal yang enggak penting, hal-hal yang enggak perlu. Ketika orang masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia mulai menerapkan ajaran-ajaran Islam, beribadah, nilai-nilai akhlak diterapkan pada dirinya, lama-kelamaan Islamnya bagus. Lama-kelamaan Islamnya sempurna. Ada tanda-tanda, ada hasilnya. Tanda-tanda atau hasil Islamnya sempurna, Islamnya bagus. Salah satu tandanya, salah satu hasilnya adalah dia ini meninggalkan hal-hal yang enggak perlu. Enggak mau hal-hal yang enggak perlu. Hal-hal yang enggak ada kepentingan baginya, dia enggak mau ribut, enggak mau turut campur masalah itu. Dia lebih sibuk hal-hal yang penting baginya. Kenapa? Karena dalam hadis lain dikatakan bahwa kita ini hidup di dunia seperti seorang musafir, seseorang yang pergi dalam perjalanan jauh. Ya, misalnya saya atau Anda dari Magelang pergi ke Jakarta, perjalanan jauh. Tentu orang yang dalam perjalanan jauh ini
membawa makanan, membawa minuman, membawa pakaian, membawa uang. Tetapi uang, makanan, minuman itu secukupnya, seperlunya. Kenapa? Karena kita sadar bahwa perjalanan ini ya antara Magelang dengan Jakarta ini hanyalah perjalanan numpang lewat. Maka kita ambil seperlunya. Begitu juga di dunia. Di dunia ini kita cuma numpang lewat dari rahim ibu mau pindah ke alam barzakh, setelah itu ke alam hari kiamat, terus ke akhirat sana. Kita cuma numpang lewat. Maka kita ambillah yang perlu-perlu saja. Untuk hal-hal duniawi ini ambillah seperlunya saja. Orang yang Islamnya bagus, dia tahu bahwa dia di dunia ini hanya perjalanan saja, maka dia ambil seperlunya saja. Ketika dia berbicara, dia bicara seperlunya, tidak bicara ya kesana kemari nggak jelas. Subhanallah, kita tuh kadang, subhanallah, saya pernah duduk bersama beberapa rekan, ketika kita ngobrol masalah yang agak berat, semua orang sibuk megang HP, ngomong sambil megang HP, nggak ada yang peduli, seakan-akan obrolan itu tidak mengasihkan. Tetapi ketika salah satu dari rekan tadi mulai menggunjing orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, Masya Allah, semua orang meletakkan HP-nya lalu memperhatikan baik-baik pembicaranya dan merasa nikmat sekali pembicaraan itu. Naudzubillah min dzalik, ini dosa. Menggunjing orang itu dosa, mendengarkan gunjingan juga dosa. Tapi nikmat sekali orang sampai menaruh HP-nya, melupakan kenikmatan main HP, Masya Allah. Tapi itu nggak perlu, tidak perlu. Keburukan orang lain kita tidak perlu tahu. Jadi nggak perlu kita menggali-gali dan sebagainya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, Islam, tanda Islamnya kita baik adalah kita mengambil seperlunya. Ketika kita bekerja, mencari harta, kita gunakan harta tersebut untuk seperlunya. Untuk seperlunya kebutuhan kita. Kita punya hak yang harus kita tunaikan. Sebagai seorang bapak harus menafkahi istri, anak, keluarga. Setelah itu, sisa, masih ada uang, Masya Allah, itu kita kalau Islamnya baik, kita tidak akan kekecah, tidak akan bermain-main dengan harta-harta yang berlebihan. Harta-harta yang berlebihan tadi kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk sedekah, untuk membantu orang yang memerlukan, bukan untuk beli hal-hal yang tidak diperlukan. Karena kita sadar bahwa dunia ini hanya numpang lewat. Ketika kita berbicara pun kita berbicara secukupnya. Ketika bertemu orang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya, sehat? Basa-basi seperlunya, menunjukkan bahwa kita suka bertemu dengan orang tersebut dan kita perhatian dengan kondisi orang tersebut. Basa-basi seperlunya. Kalau berlebihan seperti apa? Ketika kita bertemu dengan orang, wah, apa kabar, gimana, sehat? Setelah itu menanyakan hal-hal permasalahan rumah tangganya, permasalahan dengan tetangganya, bicara ke sana kemari nggak jelas. Ini sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu. Sibukkanlah diri kita dengan hal-hal yang perlu. Kenapa? Karena kita di dunia ini cuma sementara. Katakanlah kita itu hidup di dunia ini 60 tahun. Berapa tahun? 60 tahun. Baik, 60 tahun. Satu hari berapa jam? 24 jam. Oke. 8 tambah 8, 16. Tambah 8, 24. Oke. Kita tidur satu hari berapa jam? 8 jam. Artinya sepertiga dari hari kita itu untuk istirahat, untuk tidur. Kalau 60 tahun, sepertiganya berapa? 20 tahun kita gunakan untuk tidur, istirahat. Nah, ini waktu yang sangat singkat sekali. Harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang perlu-perlu saja. Jangan berlebih-lebihan dalam berhias dengan gemerlap dunia ini. Jadikanlah dunia ini sebagai jalan menuju akhirat. Kita ambil seperlunya sebagaimana musafir tadi kami ceritakan. Ambil makanan, minuman, uang, ya seperlunya. Karena cuma numpang lewat di dunia ini seperti itu. Kita punya uang, kita punya harta, kita punya waktu, kita punya mulut, kita punya apa segalanya. Gunakan semuanya itu seperlunya
untuk numpang lewat menuju ke alam akhirat, karena nanti cuma ada dua, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada orang masuk surga, ada orang masuk neraka. Semoga kita semua ini termasuk orang-orang yang memanfaatkan kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya, tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang enggak perlu, dengan hal-hal yang tidak penting bagi kemaslahatan kita di dunia dan akhirat. Semoga kita semua ini termasuk orang-orang yang mampu mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan yang abadi, kehidupan di akhirat, di surga sana, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sekian dari kami. Kita lanjutkan di video selanjutnya, di pekan selanjutnya dengan hadis selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.